Perkembangan teknologi semakin cepat, semakin menantang. Kali ini giliran pasar keuangan perbankan harus bersiap diri. Kini mulai banyak penyedia jasa keuangan yang menggunakan teknologi untuk mengelola dana ataupun juga menyalurkan dana via akun tertentu di dunia maya. Fintech ataupun juga teknologi finansial belakangan merangsek masuk ke masyarakat. Seperti apa potret pertumbuhannya? Fintech, masa depan industri keuangan, saya ulas lebih lengkap. Dari fintech. Fintech sendiri adalah salah satu sektor usaha di bidang teknologi yang berkembang pesat saat ini di era globalisasi. Fintech sendiri singkatan dari financial technology yang berarti teknologi keuangan. Jadi sebenarnya apa itu fintech? Fintech adalah inovasi teknologi yang dikembangkan dalam bidang finansial sehingga transaksi keuangan bisa dilakukan dengan praktis, mudah, dan efektif. Perkembangan fintech di Indonesia membawa banyak dampak baik. Adapun manfaat fintech adalah sebagai berikut. Pertama, sebagai transaksi keuangan menjadi lebih mudah. Kedua, akses pendanaannya menjadi lebih baik. Ketiga, taraf hidup masyarakatnya meningkat. Keempat, mendukung inklusi keuangan. Kelima, mempercepat perputaran ekonomi. Di sini saya akan memaparkan jenis-jenis financial technology atau fintech yang ada di Indonesia. Perkembangan fintech di Indonesia ini mengakibatkan munculnya beberapa inovasi produk fintech yang membantu aktivitas keuangan dan menunjang kehidupan masyarakat. Yang pertama adalah peer-to-peer lending, yang merupakan jasa keuangan menyediakan pinjaman dana untuk modal usaha atau memenuhi kebutuhan sehari-hari. Adanya contoh fintech ini, para pelaku usaha untuk memperoleh modal dengan cepat secara online. Namun, banyak juga produk-produk peer-to-peer lending yang tidak diawasi oleh OJK dan berpotensi untuk menipu nasabahnya. Yang kedua, ada crowdfunding. Crowdfunding adalah produk fintech sebagai platform mempertemukan pihak yang memerlukan dana dan pihak donatur dengan jaminan transaksi secara aman dan mudah. Crowdfunding dimanfaatkan dalam pengumpulan donasi, namun juga diterapkan dalam pengembangan untuk menemukan investor dan pelaku bisnis. Jenis yang ketiga adalah jenis e-wallet atau dompet digital. Produk fintech ini menyediakan tempat menyimpan uang secara elektronik bagi penggunanya. Tujuannya adalah untuk mempermudah pengguna melakukan pencairan dana transaksi di aplikasi-aplikasi lainnya, seperti di marketplace, merchant app, dan semacamnya. Dan yang keempat ini ada microfinance, yang merupakan layanan perusahaan fintech yang membantu masyarakat kelas menengah ke bawah untuk menunjang kehidupan dan keuangan mereka melalui pelayanan finansial. Yang kelima ada payment gateway. Payment gateway merupakan sistem fintech yang melakukan otorisasi pembayaran melalui transaksi online. Contoh dari payment gateway ini adalah PayPal. Yang keenam adalah investasi. Seiring berkembangnya fintech, proses investasi dapat dilakukan secara mudah. Banyak instrumen investasi yang bermigrasi melalui aplikasi online sehingga investor dengan mudah menanamkan modalnya. Contoh dari aplikasi investasi ini ada Bibit dan Ajaib. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah bank digital. Jenis ini adalah bank yang 100% transaksinya dilakukan secara digital, dari membuka atau pendaftaran rekening sampai manajemen asetnya. Bank digital berbeda dengan mobile banking atau m-banking karena dalam transaksinya, m-banking masih berkaitan dengan bank offline, sedangkan bank digital 100% transaksinya yaitu elektronik. Banyak bank digital yang berkembang di Indonesia, contohnya ada Blue dari Bank BCA dan lainnya. Lalu contoh aplikasi financial technology di Indonesia yaitu adalah QRIS. QRIS yaitu Quick Response Code Indonesian Standard atau yang disingkat dengan QRIS adalah penyatuan berbagai macam QR dari berbagai penyelenggara jasa sistem pembayaran atau PJSP menggunakan QR code.
QRIS dikembangkan oleh industri sistem pembayaran bersama dengan Bank Indonesia agar proses transaksi dengan QR Code dapat mudah, cepat, dan terjaga kenyamanannya. Semua penyelenggara jasa sistem pembayaran akan menggunakan QR Code atau ketentuan yang dapat kita peroleh adalah adanya keberadaan fintech adalah suatu bukti bahwa teknologi ternyata mampu memberikan kemudahan yang lebih baik untuk bisa dimanfaatkan masyarakat dalam segala bentuk kegiatan sehari-hari, baik itu yang sifatnya investasi ataupun transaksi tertentu. Namun, keberadaan fintech adalah bisnis tidak lengkap jika tidak diimbangi dengan pencatatan atau pembuktian perusahaan yang lebih mudah, tepat, dan akurat. Untuk itu, Anda bisa menggunakan software akuntansi dari Accurate Online. Dengan Accurate Online, Anda bisa mengatur biaya produk, mengontrol stok barang, dan memantau laporan keuangan bisnis Anda secara mudah.